Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPG Pekal Pinang edisi Senin 24 Maret 2025. Saudara, kita memasuki episode keempat dari seri hidup di dalam zaman yang bengkok atau gelap ini. Hari ini kita akan berbicara dari sisi yang positif, bahwa rahasia untuk hidup yang sukses itu adalah dengan menabur, bahkan dengan air mata. So, kita rindu mendengar kisah sukses orang lain, khususnya mereka yang sukses melewati masa yang sukar dengan tidak hanya bertahan, tetapi mereka juga berkembang. Dan itulah fokus pada hari ini. Akan tetapi, sebelum saya membahas hal itu, lebih dahulu saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa memang tidak semua orang benar akan melewati masa kegelapan dengan keberhasilan. Mengapa? Karena di sisi dunia ini, Tuhan Allah memang mengizinkan kegelapan itu berkuasa, tetapi tidak sampai menjadi maha kuasa, tetapi cukup berkuasa sehingga dosa atau kejahatan di dalam dunia ini bisa membuat penderitaan yang berat, bahkan sampai membunuh sebagian orang benar. Itu akan kita bahas di topik minggu depan. Nah saudara, mari kita kembali ke fokus kita hari ini. Rahasia hidup yang sukses adalah tekun, menabur, bahkan dengan air mata. Saudara, kita akan menarik pelajaran dari beberapa tokoh yang melewati masa sukar di dalam Alkitab. Bisa dibilang mereka mulai dari masa yang sangat-sangat terpuruk, tetapi kemudian Tuhan memberkati dan mengangkat mereka. Yang pertama adalah Yusuf. Beliau sudah sering kita bahas, saudara, anak Yakub, diawali masa kecil yang relatif makmur, tetapi kemudian dikhianati oleh saudara-saudaranya. Karena berbeda ibu, Yusuf lahir dari Ribka, istri Yakub yang Yakub paling kasihi. Dia dijual ke Mesir dan memulai dari kehidupan sebagai seorang hamba atau seorang budak. Tokoh kedua adalah Daniel, yang hidup di zaman kehancuran atau runtuhnya kerajaan Yehuda oleh Babilonia. Ya, kemungkinan beliau itu lahir di zaman kebangunan rohani Uzia, sehingga itu sebabnya dia memiliki dasar iman yang kokoh karena dibesarkan oleh keluarga yang mengalami pembaharuan kerohanian, tetapi juga melihat kemerosotan moral negeri mereka sampai hukuman Tuhan menimpa kerajaan mereka, yaitu kerajaan Yehuda. Mereka dibuang ke pembuangan. Sebuah anugerah yang luar biasa kalau mereka tidak ikut mati terbunuh waktu Babilonia itu menyerbu Yerusalem. Kemudian Daniel ini dan teman-temannya meniti karir sebagai calon hamba untuk melayani di istana Babel. Dan mereka itu setia kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sampai mereka memegang jabatan yang tinggi, terutama si Daniel ini. Dan yang menarik adalah saat Nebukadnezar yang agung itu wafat, dia digantikan oleh Belsasar, anaknya yang jahat. Pada saat Tuhan menghukum Babilonia dan meruntuhkan kerajaan itu lewat kerajaan Media Persia, dan pemerintahan berganti, Daniel tetap dibiarkan hidup, tetap melayani di istana sebagai pejabat istana. Sebagai gambaran, saudara, saat Darius, Raja Media, dia memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi 120 wilayah, dan ke 120 wilayah itu diawasi oleh 3 pejabat yang tinggi. Daniel adalah salah satunya. Dan kemudian, karena Daniel itu sangat diberkati Tuhan, sangat sukses dalam pekerjaannya, Daniel mendapatkan musuh, yaitu dari orang-orang istana Media Persia. Tetapi ketika mereka mencoba untuk menjatuhkan Daniel, mereka tidak menjumpai satupun kesalahan pada dirinya. Kecuali hal yang bisa diangkat menjadi masalah adalah yaitu ketika Daniel itu didapati tekun berdoa setiap hari kepada Tuhan, dan Daniel itu menolak untuk menyembah
yang lain selain pada Tuhan. Nah, pada zaman inilah kisah Daniel dibuang ke gua singa itu terjadi, saudara. Jadi bukan lagi pada zaman Babilonia, tetapi sudah berganti, yaitu menjadi kerajaan Media Persia. Nah, saudara, bahkan Daniel melayani sampai ke zaman Kores, Raja Persia itu. Nah, tokoh ketiga yang akan kita lihat juga adalah Ruth, menantu dari Naomi. Beliau bukanlah seorang Israel, melainkan seorang Moab. Ia melewati masa sukar, yaitu menjadi janda di negeri yang dilanda kekeringan. Kemudian dia mengikuti mertuanya, yaitu Naomi, yang pahit hatinya karena musibah demi musibah menimpanya, mulai dari kekeringan di Israel yang mendorong dia dan keluarganya pergi ke Moab, dan tetapi di sana suami dan kedua anaknya laki-laki itu meninggal tanpa memberikan keturunan. Ruth menjadi pengikut Tuhan karena menikah dengan keluarga ini, dan ketika Naomi itu pulang kembali ke Israel, dia bertekad untuk ikut mertuanya itu Naomi. Ruth memelihara mertuanya kemudian dengan cara bekerja, menjadi penuai di sebuah ladang, dan juga mengumpulkan sisa-sisa tuaian yang jatuh pada saat panen. Karena itu memang hak orang-orang miskin sesuai dengan peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, di sisi lain pada saat itu adalah Boas, pemilik ladang di mana Ruth itu bekerja. Di tengah mulai bangkitnya perekonomian Israel karena kekeringan itu sudah berlalu, Boas ini, saudara, dia adalah dari latar belakang keluarga yang kaya raya. Tetapi dia menjalankan pekerjaannya dengan prinsip ketekunan. Dia tetap menegakkan peraturan Tuhan atas Israel. Misalnya, soal tuaian itu yang jatuh itu tidak boleh diambil kembali, melainkan itu adalah hak untuk orang-orang miskin. Kita melihat Boas setelah masa krisis di Israel, dia lakukan itu, dia tegakkan peraturan itu, dia ikuti perintah Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberkatinya, bahkan terakhir yaitu dengan pertemuan dia dengan Ruth, yang akan menjadi istrinya kelak. Dan dari mereka inilah, dari pasangan inilah, saudara, lahir keturunan raja, yaitu Daud. Nah, saudara, dari beberapa tokoh ini, mereka adalah orang-orang yang berhasil melewati masa yang sukar, masa yang gelap, bahkan menjadi orang-orang yang berhasil dan berpengaruh. Apa rahasia mereka? Ada beberapa kesamaan dari ketiga atau empat tokoh ini, saudara. Yang pertama adalah iman. Iman kepada Tuhan Allah. Yusuf, Daniel, Ruth, dan juga Boas, ketiga atau keempat orang ini, saudara, punya iman kepada Allah yang benar, meskipun mereka melewati masa yang sukar. Dan tidak hanya mereka beriman, mereka juga setia, mereka memelihara iman mereka. Dan paling mencolok adalah ketika Yusuf dan Daniel tidak mau mencemari diri mereka dengan dosa. Itu sebabnya Tuhan melindungi dan menyelamatkan, bahkan memberkati mereka. Meskipun mereka melewati masa-masa yang sangat-sangat sukar, dikhianati, dikecewakan, difitnah, ya, dengan ancaman hukuman mati, tetapi Yusuf dan Daniel tentu tetap setia. Kalau Ruth itu dia percaya kepada Tuhan, meskipun masa yang sukar, meskipun keluarganya sendiri mengalami tragedi, ya, bapak mertuanya meninggal, suaminya meninggal, iparnya meninggal, mertuanya yang perempuan begitu hancur hatinya, pulang dengan perasaan ketir, bahkan kecewa kepada Tuhan. Tetapi Ruth tetap beriman, tetap setia kepada Tuhan. Bahkan salah satu perkataannya yang terkenal ada, dia berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku. Tuhannya Naomi yang mengizinkan keluarga Naomi mengalami kepahitan, masa yang sukar, itu adalah Tuhanku. Itu deklarasi iman dari Ruth, sesuatu peristiwa yang luar biasa. Kalau seseorang melihat
keluarganya atau kerabatnya mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan, mujizat, lalu dia menjadi percaya, itu sesuatu yang cukup lumrah, saudara. Tetapi Rut ini terbalik. Justru dia melihat tangan Tuhan bekerja dengan keras di dalam keluarganya, dalam keluarga mertuanya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan ini dan berkata, Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Allahku. Sebuah lompatan iman yang luar biasa. Mungkin dari cerita dia mendengar kisah bagaimana Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Mungkin dia mendengar cerita-cerita seperti itu yang membuatnya percaya kepada Tuhan. Nah, yang saudara, jadi yang pertama adalah iman dan kesetiaan kepada Allah. Di tengah masa sukar, apakah kita tetap punya iman seperti Yusuf, Daniel, dan juga Rut dan juga Boaz? Meskipun kita ada orang jahat yang mengkhianati, memfitnah, mungkin ada tragedi yang menimpa keluarga kita, mungkin ada orang yang lebih berkuasa secara manusiawi, dan orang itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah kunci rahasia yang pertama. Iman dan kesetiaan kepada Allah yang benar, apapun kondisi di sekitar kita. Yang kedua, saudara, kesamaan dari beberapa tokoh ini adalah ketekunan dalam melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Yusuf, Daniel, Rut, dan juga Boaz tekun dalam pekerjaan mereka. Dari pekerjaan orang bawahan, orang hamba, ya, orang miskin, seorang tahanan, atau seorang buangan, tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa malu, tetapi mereka tekun mengerjakan bagian mereka sambil dibarengi dengan kesetiaan kepada Tuhan tadi, sambil disertai dengan menjaga kekudusan. Dan Tuhan menambah-nambahkan hikmat, Tuhan menambah-nambahkan berkat, Tuhan menambah-nambahkan bahkan kesehatan kepada mereka. Ya, karunia Tuhan bagi mereka yang setia kepadanya. Jadi saudara, tanpa ketekunan Tuhan tidak akan memberkati. Kalau kita tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Jadi di tengah masa yang sukar, mungkin kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rendah di mata orang atau bahkan di mata kita sendiri. Tetapi itulah jalannya untuk bisa berhasil, untuk bisa diangkat oleh Tuhan kalau Tuhan menghendaki. Saudara, di dalam kitab Yakobus pernah berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita perlu minta kepada Tuhan dengan iman, itu meminta hikmat daripada Tuhan. Nah saudara, saya percaya itulah yang dialami dan dilakukan oleh orang-orang seperti Yusuf, Daniel, maupun Rut, dan juga Boaz. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, adalah sebuah kesabaran, ketekunan. Artinya, saudara, ini berbicara soal waktu. Butuh waktu bertahun-tahun. Butuh masa yang panjang. Ya, saya yakin mereka juga mengalami masa-masa tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika Yusuf ditangkap, dibuang ke sumur yang kering, dijual, dikhianati oleh istri majikannya, dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong, yaitu juru minuman raja, ketika mereka berada di dalam penjara. Daniel ketika dia ditangkap dan juga dibuang ke Babilonia. Rut ketika
suaminya meninggal dan mengikuti Naomi untuk pulang, mereka tetap sabar, mereka bertahan, ya, kerjakan bagian mereka. Mereka menghadapi setiap dinamika hidup itu dengan bersandar dan mengandalkan Tuhan. Jadi bahan yang ketiga adalah kesabaran, waktu. Saudara, ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita tidak tahu berapa lama, tapi baiklah kita tekun dan tetap setia. Yang keempat, mereka itu sama-sama punya kepedulian kepada sesama umat Tuhan, kepada sesama bahkan yang bukan umat Tuhan, dan juga kepada pekerjaan Tuhan. Itu Yusuf, Daniel, maupun Rut dan Boas adalah orang-orang yang peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika Yusuf itu berada di dalam penjara setelah dia difitnah oleh istri Potifar, dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang sedang dalam kesulitan. Tetapi mereka itu ditolong oleh Yusuf karena dia peduli. Dan juga kepada negeri Mesir, tempat di mana Tuhan membawa dia. Selama di sana, dia mendapatkan tugas untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan yang panjang. Dia kerjakan itu, saudara. Ya, rencana yang daripada Tuhan itu dia lakukan. Dan kemudian kepada keluarganya, ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah mengkhianati dia, Yusuf mendahulukan belas kasihan. Dia peduli kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya. Daniel juga peduli pada keselamatan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan sebagai pejabat, bagaimana dia bisa sukses? Tentu karena dia juga punya kepedulian kepada kesejahteraan Babilonia. Meskipun kerajaan itu adalah kerajaan yang Tuhan pakai untuk menghukum Yehuda, tapi karena Daniel tahu itu adalah bagian dari rencana Tuhan, maka dia mempedulikan kepada kesejahteraan Babilonia. Kemudian ketika Babilonia digantikan oleh Media Persia, Daniel tetap tekun pada hal itu. Ya, dia tetap kerjakan bagiannya dengan baik, dan tentu itu membutuhkan kepedulian kepada sesama. Rut peduli kepada mertuanya yang sedang berduka hebat. Dia mau merawat mertuanya itu. Dia ikut mertuanya itu. Dan kemudian dia bertemu dengan Boas. Boas memang dia adalah latar belakangnya orang yang kaya raya. Tapi negerinya baru saja melewati masa kekeringan, masa kelaparan. Dan ketika Tuhan itu mulai memberkati kembali, ya, sudah ada air lagi, dia segera bergerak, dia segera bekerja, dia segera menabur, dia segera merekrut orang-orang untuk melakukan pekerjaan itu. Dan kita melihat dalam catatan kitab Rut itu, bagaimana Boas itu peduli kepada karyawan-karyawannya. Dia datang, dia mengamati, dia menyapa, lalu dia melihat orang-orang miskin, yaitu orang-orang seperti Rut, dan dia berbelas kasihan. Kemudian disitulah benih cinta itu mulai muncul, dan akhirnya Rut itu menjadi istrinya. Nah, saudara, 4 hal: iman, ketekunan, kesabaran atau waktu, dan yang keempat, kepedulian kepada sesama. Itulah 4 hal yang perlu kita miliki untuk berhasil di tengah zaman yang bengkok, di zaman yang gelap ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukannya, dan siapa tahu di antara kita ada orang-orang yang Tuhan angkat derajatnya. Bahkan kita bisa menjadi berkat, bahkan di tengah negeri kita yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati.